Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Ramadan di tutorial Ilham Ramadan. Baik, kali ini kita akan membuat sebuah video tentang cara membuat Google Classroom, yaitu untuk membuat sebuah kelas virtual atau online untuk pembelajaran di sekolah atau di kampus ya, yang menggunakan platform Google. Oke, kita buka dulu. Ketikkan Google Classroom di browser kita, kemudian ini muncul classroom.google.com. Oke, selanjutnya kita bisa klik ini. Nah, ini adalah kita masuk dulu ke menggunakan akun Google yang kita miliki. Kita klik next. Oke, saya pilih dulu akun yang kedua ini. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan beranda dari Google Classroom. Saya sebetulnya sudah memiliki atau sudah mengikuti beberapa kelas, tapi ini classroom atau kelas pembelajaran oleh pengguna lain atau yang dikelola oleh orang lain gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sendiri classroom atau kelas pembelajaran yang akan kita gunakan untuk belajar bagi siswa-siswi atau mahasiswanya. Oke, kita pilih di sebelah kanan atas ini ada tanda plus atau tambah. Ini adalah untuk membuat kelas atau bergabung dengan kelas. Bisa ada dua ya. Kalau untuk membuat kelas akan kita praktekkan sekarang. Kalau untuk bergabung dengan kelas, misalnya orang lain itu mengundang kita untuk masuk kelasnya, gitu ya. Nah, bisa pilih gabung ke kelas dengan menggunakan atau dengan memasukkan kata kunci atau passwordnya atau pinnya yang dibagikan oleh pengelola kelas agar kita bisa masuk atau bergabung dengan kelas yang mereka pilih. Oke, sekarang kita akan membuat kelas ya. Ini ada beberapa petunjuk dari Google-nya. Ya, jika menggunakan Google Classroom ini dengan siswa di sekolah, itu ada beberapa syarat. Google Classroom ini adalah bagian dari G Suite for Education, yang memerlukan melayanan Google yang dapat digunakan oleh siswa dan gurunya di sekolah. Kita pilih centang ini, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah formulir untuk membuat pengaturan kelas yang pertama, seperti yang saya tunjukkan ini. Misalnya ini adalah kelas pelatihan ya yang saya pernah ikuti, Jabar Belajar di Rumah. Kemudian ada deskripsinya di bawah mata pelajaran. Kita pilih dulu atau kita masukkan dulu nama kelasnya apa. Ya, ini wajib diisi, ada tulisan wajib harus diisi. Misalnya saya masukkan administrasi sistem jaringan. Gitu ya. Saya beri catatan daring gitu, dalam kurung. Oke, saya ubah dulu ini menjadi administrasi infrastruktur jaringan. Oke, selanjutnya sebetulnya di misalnya juga kegiatan yang sedang berlangsung di bulan Ramadan, misalnya bisa pesantren Ramadan atau pesantren kilat gitu ya, bebas itu bisa saja itu untuk dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Nah, itu nama kelasnya. Untuk nama kelas itu biasanya Bapak Ibu diambil dari nama mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu gitu ya. Selanjutnya di bawah ada daring. Ini saya masukkan ke kolom bagian saja ya. Karena di bagian ini nanti mendeskripsikan tentang belajar seperti apa kelas ini gitu ya. Yaitu yang sudah jelas itu online. Kemudian mata pelajarannya sudah dituliskan di atas sebetulnya, tapi
kita tuliskan lagi sudah tidak masalah. Untuk ruang, karena ini tidak menggunakan ruang kelas, jadi ini dikosongkan saja. Ya sudah jelas nama mata pelajarannya di atas. Ini dikosongkan saja. Bisa saja dengan sebetulnya ketik saja, ini bebas. Misalnya contohnya saya membuat ruangnya lab virtual gitu, supaya memenuhi semua keterangan di formulir ini saja gitu. Nah, kita pilih buat, kita tunggu. Aplikasi sedang membuatkan kelas yang kita inginkan. Oke, nah ini adalah halaman awal dari classroom yang kita buat. Ini ada pesan awal, katanya mengundang siswa ke kelas Anda. Jadi kita bisa mengundang siswa kita yang tadi saya sebutkan dengan memberikan kode kelas atau PIN atau passwordnya gitu. Enroll key biasanya yang kita tahu untuk pembelajaran e-learning itu biasanya disebutnya enroll key yang ini UOVA sekian-sekian gitu ya. Nanti akan berbeda-beda setiap kelas yang dibuat, tergantung sistem memberikannya apa. Nah, ini saya besarkan ini biar Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, ini dibuatkan oleh sistem gitu ya. Kita tidak bisa memilih seperti URL, tidak bisa kita customize, itu tidak bisa, karena ini hanya kode saja gitu ya. Ini yang akan dibagikan ke siswa kita nanti, bisa di WhatsApp gitu ya, atau media sosial lain untuk sebagai informasi bahwa kelas yang Bapak Ibu buat itu sudah dibuka gitu ya, atau sudah dibuat dan bisa diakses oleh para siswa. Nah, selanjutnya ini ada beberapa menu sebetulnya di sini. Di menu ini yang pertama adalah menu forum. Di menu forum ini isinya ada header di atas, kemudian ada di bawah ini adalah area chat area gitu ya, forum area, tempatnya berdiskusi, tanya jawab, memberikan informasi, pengumuman, posting mata pelajaran, posting tugas dan lain-lain gitu ya. Nah, ini. Nah, tugasnya itu sebetulnya ada di menu yang kedua. Kalau kita ingin menambahkan tugas, ada di menu yang kedua ini, ada namanya tugas kelas. Nah, di sini adalah halaman tugas kelas, ini adalah halaman untuk menambahkan tugas. Tugasnya bisa macam-macam ya. Jadi tugas ini nanti akan dibuat di sini dan muncul di forum, dari menu forum yang tadi. Yang pertama ini bisa membuat tugas dan pertanyaan, kemudian menambahkan topik mata pelajaran. Misalnya kalau mata pelajaran terdiri dari beberapa KD, nah KD atau materi pokok yang ada, nah, bisa ditambahkan. Di menu forum juga bisa langsung memposting tugas ataupun materi. Ya, misalnya di sini saya klik memposting sekarang atau merencanakan di awal. Ini adalah ketentuannya, bisa memposting sekarang juga, waktu itu juga, atau menjadwalkan postingnya nanti misalnya. Itu seperti sistem di pesan singkat, ada kirim sekarang dan kirim nanti. Kirimnya kemana? Di sini ada ketentuannya, misalnya ke beberapa orang atau ke semua siswa. Tapi secara default sistem ini akan mengirim ke semua siswa yang terdaftar. Misalnya saya berikan informasi awal dulu ya. Misalnya Assalamualaikum. Misalnya selamat bergabung di kelas administrasi. Biasanya disebutkan mata pelajarannya di kelas administrasi infrastruktur jaringan berbasis daring gitu ya. Dijelaskan gitu supaya ada perbedaan antara daring dan luring atau online dan offline. Jadi silahkan ikuti kelas ini. Nah, ini untuk petunjuk saja supaya siswa itu membaca postingan awal ini bagaimana dan harus apa dan bagaimana yang mereka persiapkan.
Misalnya silakan ikuti pembelajaran dan tugas-tugas pada kelas ini dengan baik itu. Ini hanya himbauan atau informasi awal saja. Jadi jika ada yang belum masuk, mohon diberitahukan. Karena ini berbasis daring, informasinya harus disampaikan dulu ke semua siswa melalui pesan singkat atau media sosial. Jadi supaya semua siswa bisa bergabung ke sini. Dan jika belum ada yang bergabung, bisa nanti saling menyampaikan informasi antar temannya gitu. Atau misalnya bagi yang belum bergabung atau memiliki masalah ketika ingin bergabung, ketika ingin masuk ke kelas yang kita buat, yang Bapak Ibu buat ini, bisa menghubungi misalnya langsung secara pribadi kepada Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahannya gitu ya. Nah ini setelah itu kita bisa tambahkan media lain misalnya atau informasi lain atau file gitu ya, yang untuk menjadikan sebuah informasi tambahan itu atau lampirannya, atau kita posting langsung. Misalnya di sini ada pilihannya di sebelah kanannya, bisa posting itu artinya posting waktu itu juga, jadwalkan itu postingnya biasanya nanti waktu yang lain, atau simpan draft. Kita bisa menyimpan sebagai draft gitu, belum tidak dulu memposting gitu. Karena mungkin ada beberapa yang kurang atau ada yang menunggu file yang belum tersedia. Oke, kita posting saja langsung dan muncul pesan post dibuat. Ini sudah bisa dibaca oleh siswa kita. Masuk ke tugas kelas. Di menu tugas kelas ini secara spesifik ini khusus untuk tugas. Tugasnya apa saja? Misalnya di sini ada tombol buat ya, yang ada bisa menambahkan tugas kuis. Tugas kuis itu adalah pertanyaan ya, ada nilainya. Kemudian kalau pertanyaan ini hanya pertanyaan saja, biasanya ini pertanyaan seperti di kelas saja, guru bertanya ya, Bapak Ibu bertanya, siswa hanya menjawab saja, tidak ada penilaian khusus. Materinya ini juga secara khusus di sini ada materi misalnya berupa PDF, URL dari internet gitu ya, berupa video dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi. Atau gunakan kembali postingan, misalnya postingan tugas kita itu Bapak Ibu menuliskan postingan yang berisi tugas. Nah, kita bisa menggunakan pilihan yang tersebut. Dan juga bisa menambahkan topik ya. Topik itu arti lainnya adalah misalnya KD, kompetensi dasar, atau materi pokok. Itu. Ini bisa ditambahkan gitu supaya nanti ada kategori materi pokok supaya siswanya bisa melihat apa saja materi semester ini. Misalnya saya membuat topologi jaringan, siswa jadi tahu materi yang sekarang, nanti, dan seterusnya itu apa saja. Ini saya contoh membuat topologi jaringan. Ketika dibuka, di dalamnya seperti Google Drive Bapak Ibu, ada foldernya gitu. Ini berupa folder gitu. Bisa diganti lagi namanya, bisa diubah-ubah, bisa dihapus, bisa disalin linknya gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa topik nanti. Baiknya itu Bapak Ibu menambahkan topik itu semua KD atau semua materi pokok yang ada di mata pelajaran Bapak Ibu itu ya. Nah, nanti supaya anak-anak tahu mata pelajaran selama satu semester tersebut apa saja ya. Nah, selanjutnya ini kita bisa lanjut ke, misalnya kita buka. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan materinya, materi dengan kuisnya, materi kuis UAS juga bisa, nanti PAS, PAT-nya di sini sesuai mata pelajarannya dalam satu paket ini. Misalnya nanti Bapak Ibu itu dalam satu mata pelajaran itu ada beberapa topik. Nah, selanjutnya ada menu anggota. Anggota ini adalah orang atau pengguna yang berada dalam kelas ini. Terdiri dari guru. Misalnya ini saya, karena saya yang membuat. Yang kedua ada siswa.
nanti siswanya diundang ke sini, nanti muncul nama-namanya. Nama-namanya itu muncul itu ketika sudah dibagikan kodenya, atau bisa ditambahkan, diundang gitu ya, secara satu persatu atau beberapa orang secara email itu, dengan email siswanya. Nanti emailnya biasanya disetorkan ke kita sebagai pengelola atau gurunya, nanti kita tulis satu persatu itu. Nah, seperti ini itu. Atau langsung juga bisa beberapa banyak gitu ya, tapi karena diketiknya manual mungkin itu agak lama. Jadi karena sekarang sudah mudah, ada media sosial, dibagikan saja kodenya ini di platform media sosialnya gitu, supaya nanti masing-masing siswa masuk bersamaan begitu. Dan juga ada Bapak Ibu bisa mengundang pengajar lain itu. Pengajar lain itu misalnya dalam satu kelas itu atau dalam satu mata pelajaran itu ada 2 guru. Misalnya kalau mata pelajaran biasanya ada yang beberapa kelas gitu ya. Google Classroom-nya itu untuk 2 kelas, misalnya kelas 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2 untuk mata pelajaran tersebut. Berarti gurunya ada 2 misalnya gitu. Nah, bisa berbagi classroom di sini gitu. Ya, tapi biasanya classroom ini hanya digunakan untuk satu orang satu guru untuk satu mata pelajaran, agar tidak ribet dengan repot dengan pembagian tugas gurunya gitu, karena biasanya dari materi ada perbedaan khas masing-masing dari guru atau pengajar di sini. Cara menambahkannya sama seperti siswa tadi dengan menambahkan email itu. Ya, kalau ini tidak bisa menambahkan dengan tidak bisa, gurunya tidak bisa memasukkan kode kelas, karena kalau memasukkan kode kelas gurunya akan masuk sebagai siswa gitu. Ini harus menggunakan harus menambahkan dari sini, menambahkan pengajar gitu ya. Jadi setiap pengajar yang ditambahkan itu aksesnya sama dengan kita yang mengelola, bisa menambahkan, dan akan tetapi tidak bisa menghapus kelas, karena yang memiliki kelas dan membuat kelas ini adalah Bapak Ibu atau pengelola langsung kita gitu ya. Itu karena kalau dihapus wah repot, kita yang membuat, orang yang lain yang menghapus begitu. Jadi seperti lagu Rhoma Irama, kau yang memulai, kau yang mengakhiri gitu ya. Oke, ini untuk mengundang pengajar, tapi ini biasanya tidak digunakan karena tim teaching kalau di SMK ada, itu juga sudah tidak berlaku sekarang ya. Jadi itulah, pengajar cukup satu atau guru cukup satu. Oke, selanjutnya menu selanjutnya ada nilai. Menu nilai ini itu adalah nilai yang didapat siswa dalam mengerjakan tugas atau hasil dari pengerjaan tugas. Tugasnya, tugas biasa, kuis, dan lain-lainnya. Nah, cara menentukan nilai ini biasanya kan ada perencanaan penilaian ya. Ada perencanaan pembelajaran sudah tadi, sekarang perencanaan penilaiannya di sini. Misalnya ulangan harian gitu ya. Ulangan harian, membuat topologi jaringan. Ulangan harian salah satu materi pokok misalnya, petunjuknya. Nah, ini ada petunjuknya, ini bisa dikosongkan karena opsional ya. Kemudian bisa langsung Bapak Ibu menambahkan sebuah misalnya file, bisa file modulnya, bisa file gambarnya, videonya, contoh proyeknya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, atau dengan menggunakan misalnya Bapak Ibu langsung saja ke pertanyaannya atau ke soalnya. Soalnya bisa ditambahkan di sini berupa file PDF, berupa video, dan lain sebagainya sama. Ya, yang bisa ditambahkan itu nanti sumbernya banyak, bisa dari Google Drive, bisa link dari internet, link apa saja gitu ya yang dari internet. Kemudian bisa filenya. File ini misalnya diambil dari komputer Bapak Ibu ya, diupload nanti. Kemudian dari YouTube video misalnya, biar langsung itu video yang Bapak Ibu buat
jadi soal ujian nanti di YouTube. Dan juga bisa membuat langsung di Google Docs gitu ya, karena Google punya aplikasi Office, artinya aplikasi untuk mengedit dokumen dan lain sebagainya. Atau langsung Bapak Ibu membuat kuis seperti Google Form yang sudah kita pelajari di skill set VCT itu ya, dari Google Form bisa membuat soal. Nah, ini adalah pengaturan. Yang di sebelah kanan ini adalah pengaturan, misalnya ini diberikan untuk siapa, untuk semua siswa sudah jelas ya. Kemudian ada poinnya nih, poin dari kegiatan penilaian ini berapa serat bobotnya gitu, ini bobot ya, atau ini poin maksimalnya berapa. Kalau misalnya ulangan ini hanya contoh tadi pertanyaan saja yang tanpa penilaian, ini pilih saja tidak dinilai. Ini sebetulnya bisa diisi apa saja gitu ya, hanya karena kalau diisinya angka itu menjadi poin atau nilai, kalau diisinya bukan angka itu tidak akan menjadi poin. Itu saja sebetulnya. Kemudian dalam ulangan biasanya ada waktu pengerjaan. Di sini masukkan saja tenggat waktu misalnya. Karena sekarang sedang pembelajaran jarak jauh PJJ, physical distancing, belajar dari rumah. Itu Bapak Ibu misalnya waktu ujiannya jangan 1 jam 2 jam gitu ya. Biasanya kalau ujian di rumah itu take home ya, itu biasanya paling cepat 1 hari atau setengah hari gitu ya. Malamnya dikirim gitu biasanya. Malamnya itu biasanya jam 23.59 gitu atau jam 00 boleh gitu ya biasanya gitu, karena soalnya soalnya dikerjakan secara dari rumah itu take home, atau soal ujiannya dari rumah gitu. Ini diatur saja seperti ini, kemudian kita klik di luar. Nah, ini sudah muncul di sini deadline-nya Senin tanggal 27 April 2359, 1 hari waktunya berarti. Kemudian topiknya, nah topiknya ya topik yang tadi kita buat. Kalau belum ada, kita bisa langsung membuat langsung di sini. Kalau sudah ada bisa dipilih gitu ya, topik atau materi pokok yang Bapak Ibu tadi buat. Disesuaikan, awas jangan judulnya membuat topologi jaringan tapi topiknya misalnya membuat website progresif gitu ya, tidak nyambung. Nah, ini ada rubrik. Nah, rubrik ini adalah biasanya kriteria untuk penilaian. Itu kalau rubrik ini adalah kriteria untuk mencapai satu nilai maksimal tertentu. Itu siswa ini dituntut untuk menghasilkan atau menyelesaikan berapa tugas atau berapa ulangan gitu. Nanti di sini. Dan ini biasanya tidak banyak digunakan sih, karena Google Classroom biasanya hanya memasukkan tugas, kuis, dan juga ulangan. Itu saja cukup sebetulnya ya. Tapi kalau perencanaan penilaiannya lengkap, ini harus diisi sebetulnya biar anak-anak juga ada perencanaan gitu pada saat melaksanakan pembelajarannya. Nah, setelah itu ini sebetulnya tersimpan otomatis seperti di Google Drive ya, Google Docs. Saat mengedit itu tersimpan secara otomatis. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai ya, Bapak Ibu tinggal, ini ada tujuannya tersimpan. Bapak Ibu tinggal mengupload atau tinggal menyelesaikan pengaturan ini lalu menugaskan, disebutnya di sini menugaskan atau mengirim gitu, dalam arti kata di Google Form itu mengirim. Artinya mengupload ke internetnya gitu supaya bisa diakses. Ada beberapa pengaturan di sini, bisa tugaskan, bisa jadwalkan sama dengan yang tadi di uploadnya di waktu nanti, atau hanya disimpan sebagai draft, atau bisa dihapus gitu kalau memang pengaturannya ada yang keliru. Daripada edit bingung lagi, mending hapus aja dari awal gitu. Ini bisa. Ini kita pilih tugaskan saja ya. Ini kita pilih tugaskan. Nah, menugaskan ini sedang mengupload tugasnya, dan tugas sudah dibuat atau tugas dibuat. Akan muncul nanti. Nah, ini akan muncul di sini ada
Nah, tenggat waktunya muncul ya di sini, keterangan tenggat waktunya. Jadi siswanya bisa melihat. Ini kita bisa edit juga. Kalau ada kekeliruan, ada yang kurang, edit. Kemudian bisa salin link. Salin link itu sama dengan yang tadi ini, link langsung menuju ke tugas ini bisa dibagikan kepada siswanya gitu. Supaya siswanya tidak buka lagi dari awal dari menu utama ke menu tugas, ke menu mencari materinya dan sebagainya itu. Jadi susah, diberikan saja linknya langsung supaya mengarah ke sini. Nah, ini selanjutnya kita cek di menu utama atau di menu forum ya. Nah, ini tampilannya juga katanya bisa disesuaikan tampilan di forum ini. Ini tinggal klik saja tombol yang gear ini ya, roda gigi ini. Nah, ini kita cek. Ini di sebelah kiri ini ada tugas yang update gitu ya. Update tugas yang harus dikerjakan gitu. Karena tenggat waktunya besok atau hari Senin. Gitu ya. Nah, ini ada di sini. Berarti menjadi notif gitu, menjadi peringatan ke siswanya, ada tugas nih gitu. Bisa dilihat. Nah, tugas juga kalau beberapa tugas sudah diberikan yang lalu-lalu, ini bisa dilihat di sini, lihat semua gitu ya. Nah, ini juga ada di forum chat. Tadi informasi awal yang pertama, jadi akan mengatur yang paling baru itu ke atas ya, seperti dengan platform chat gitu ya, atau medsos gitu. Jadi pesan yang baru itu ada di atas gitu. Kalau chat itu pesannya jadi ke atas gitu ya, turunnya itu ke atas, tersembunyi itu jadi ke atas. Nah, selanjutnya ini kita akan coba atur atau sesuaikan detail dan pengaturan dari classroom kita. Nah, di sini yang tadi detail kelas di awal ini sudah, kemudian ada detail umum. Detail umum bisa ini, sebetulnya ini kode kelasnya bisa salin ya, untuk nanti dibagikan ke peserta didik, ke siswa, dan juga bisa di-reset, diubah gitu ya. Bisi nama passwordnya, kebetulan nama atau kode penting Bapak Ibu gitu ya, ganti saja gitu, ubah saja. Kemudian ada pengaturan di sini, pengaturan forum, misalnya ini hanya pengajar yang dapat memposting dan lain sebagainya. Ini biarkan saja secara default seperti ini. Kemudian ada tugas kelas di forum, pengaturannya mau seperti apa, ini ada 3, tapi biarkan saja seperti ini ya. Gitu. Kemudian di sini ada tampilkan item yang dihapus. Misalnya untuk keperluan kita jaga-jaga bisa ada yang dihapus. Kalau ada yang dihapus secara tidak sengaja, ini geser saja, aktifkan atau tampilkan item yang dihapus supaya nanti kita bisa lihat lagi item yang dihapus itu apa. Tuh, kalau itu penting tapi kita menghapus secara tidak sengaja, ini digeser saja, diaktifkan. Selanjutnya ada detail penilaian. Detail penilaian ini yang pertama untuk menghitung nilai ya. Menghitung nilai itu keseluruhan, bisa formatnya bisa penghitungan nilai keseluruhan, bisa tanpa nilai keseluruhan, jadi hanya beberapa nilai yang dihitung. Bisa saja seperti itu. Misalnya nilai kuis tidak, yang dihitung hanya nilai UAS dan PAS atau dan PTS-nya misalnya. Atau juga memakai nilai poin total, nilai keseluruhan. Atau juga yang terakhir, bisa menggunakan bobot nilai. Bobot nilai itu biasanya dari 4 penilaian kita buat menjadi masing-masing 25% misalnya begitu. Ya, itu Bapak Ibu mungkin lebih paham gitu tentang perencanaan penilaian menggunakan bobot nilai ya. Ini saya pilih saja yang poin total biar gampang gitu ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu nah, jadi bobot nilai ini sebetulnya nanti harus diatur lagi di menu yang lain gitu ya.
maka lebih baik menggunakan poin total saja. Karena membuat nilai ini menggunakan kategori, harus berdasarkan kategori. Kategori itu biasanya dalam perencanaan penilaian yang selalu Bapak Ibu buat, itu disebutnya dengan bobot penilaian atau jenis penilaian. Nilai ini bisa diatur untuk ditampilkan kepada siswa secara keseluruhan nilainya. Kita aktifkan saja biar siswa tahu seluruh nilai yang dia capai. Nah, kategori yang tadi saya maksud adalah ini. Kategorinya kita bisa buat di sini. Misalnya ada penilaian individu. Bobot nilai poinnya, ini bukan bobotnya ya, poinnya 100, poin nilai akhirnya 100. Kemudian kelompok 100, portofolio 100, nilai satu lagi project ya, proyek juga 100 itu. Atau mau ditambahkan lagi misalnya lupa lagi, saya ada ulangannya misalnya, lupa ya, sebetulnya ini yang paling penting ya. ulangan harian misalnya per materi banyak ya, mungkin Bapak Ibu juga lebih paham. Kategorinya ada ulangan harian, itu sudah jelas ulangan pasti dinilai ya, tugas-tugas. Kemudian nilai penilaian akhir atau penilaian tengah semester, singkat saja PTS misalnya, dan juga PAS. Itu bisa tambahkan lagi kuis, kemudian makalah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sudah seperti ini hanya contoh saja, saya pilihnya yang poin total tadi kan. Ini hanya contoh membuat kategori nilai. Setelah sudah seperti ini, ada detail kelas, detail umum, detail penilaian, kita simpan. Nah, kita menyimpan. Ini untuk setelan kelas ya, sampai dari pembelajaran sampai penilaian. Nah, sudah setelan telah disimpan. Selanjutnya ini sebetulnya sampai sini sudah jelas, sudah selesai ya. Untuk secara umum sudah selesai. Namun Bapak Ibu bisa yang senang dengan mendesain ya, senang dengan seni rupa, ini bisa diatur tentang header atau banner ya, banner dari kelas ini. Saya namanya ini kan kelasnya administrasi infrastruktur jaringan, tapi ini yang paling ngaco, yang paling nggak nyambung. Tapi sebetulnya bukan nggak nyambung, karena ini diberikan oleh sistem Google. Gambarnya malah kamera dengan kail ikan tuh ya. Kita bisa pilih sebetulnya, pilih tema. Nah, ada banyak. Ini sama sebetulnya seperti di Google Form, ya, header Google Form. Ada banyak di sini. Ini untuk yang umum general. Nah, ini mungkin saya pilih yang ini. Ya, ada komputer, ada handphone, tablet. Ya, tapi kita bisa pilih, misalnya kita pilih yang lain, ada kategori lain. Misalnya kita lihat-lihat dulu ya. Ada kategori English and History. Biasanya ini untuk IPS dan bahasa. Ada bola dunia, bendera. Kemudian ada lagi kategori Math and Science. Ini untuk misalnya anak IPA, tentang fisika, biologi, kimia. Kemudian ada Arts. Ini biasanya anak seni. Ini anak ekskul seni yang suka seni. Nah, kemudian ada Sports, olahraga. Ini ada ekskul dari keolahragaan. Ada banyak ya. Nah, ada juga other, ini yang lain, yang umum lah, secara umum. Ada juga ini yang kemah gitu ya. Nah, secara umum seperti itu, banyak ya. Saya pilih dulu yang ini untuk menyesuaikan dengan mata pelajarannya, yang gambar komputer, laptop dan handphone. Oke, kita atur ya. Nah, ini sudah kita ubah. Atau juga Bapak Ibu nanti kalau misalnya pengen membuat header sendiri, banner sendiri, bisa memasukkan, menguploadnya ke sini. Hasil dari desain Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi lagi, bagi Bapak Ibu yang senang dengan desain, biasanya mendesain-desain sendiri, itu pengennya seperti keinginan Bapak Ibu gitu, dicocok-cocokkan lah ya. Oke, misalnya ini
saya coba mau nambahin. Saya tadi juga membuat, sebetulnya sebelum ini saya juga buat header. Form headernya atau gambar headernya saya juga buat. Nah, saya lupa lagi mau cari dulu. Headernya itu harus sesuai ukuran ya, harus sesuai dengan ukuran yang ada di Google Classroom-nya itu. Nah, ini ada. Ini contoh saja ya. Contoh. Ya, harus sesuai karena kalau tidak sesuai seperti ini. Nanti Bapak Ibu harus memotongnya atau crop lagi. Ya, misalnya crop disesuaikan saja seperti ini biar memenuhi, biar semua gambar areanya terpenuhi. Tapi ada juga yang belum terpenuhi, di bawahnya terpotong gitu ya. Gak apa-apa, kita coba saja potong. Kita pilih mau potong dari sebelah mana. Ini saya pilih yang ke atas saja ya, biar ini jelas nih, udah pas. Nah, saya pilih, kemudian tunggu. Nah, oke, ini sudah dibuat banner sesuai dengan kebutuhan atau keinginan selera Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi demikian mungkin video tentang tutorial. Di samping ini juga ada sebetulnya ada menu yang menampilkan daftar tugas dan juga kelas-kelas yang Bapak Ibu kelola atau Bapak Ibu ikuti. Ya, ada dua, ada mengajar, ada terdaftar. Terdaftar itu Bapak Ibu sebagai siswa atau peserta, mengajar Bapak Ibu sebagai pengelola kelas. Iya, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.